Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk memengaruhi, mengajak, atau memujuk pendengar untuk mengikuti keinginan orator atau orang yang berpidato secara sukarela. Dalam kehidupan sehari-hari, pidato persuasif sering digunakan pada acara-acara seperti peringatan Hari Kemerdekaan, peringatan Hari Pahlawan, Hari Lingkungan Hidup, bulan puasa, upacara bendera, ajakan menjaga kebersihan lingkungan, dan lain-lain. B. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian pidato persuasif? 2. Apa tujuan pidato persuasif? 3. Apa saja ciri-ciri pidato persuasif? 4. Bagaimana struktur pidato persuasif? 5. Bagaimana cara menyusun teks pidato? 6. Bagaimana cara menyampaikan pidato yang baik dan benar? 7. Bagaimana metode penyampaian pidato? 8. Apa contoh teks pidato persuasif? A. Pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Pidato persuasif berisikan pesan yang disampaikan kepada audiens oleh pembicara untuk memengaruhi atau mengajak masyarakat. Dalam pidato dapat disampaikan gagasan, isu, konsep, atau produk agar audiens terbujuk. B. Tujuan pidato persuasif. 1. Pembentukan anggapan. Tujuan pidato persuasif pada pagi ini adalah untuk membentuk masyarakat agar memberi tanggapan dan audiens dapat berbicara atau berperan dalam menanggapi pidato. Sebagai seorang yang sedang berpidato, kita harus bisa mengaitkan topik pembicaraan dengan kondisi masyarakat agar bisa menghasilkan tanggapan yang natural. Perlu dipahami oleh pembicara bahwa dengan adanya pembentukan tanggapan yang diharapkan ada proses ide baru dengan mulai masyarakat hingga menghasilkan perubahan perilaku. 2. Penguatan tanggapan. Apabila sudah terjadi pembentukan tanggapan yang baik dan sesuai dengan topik pembicaraan, tahapan selanjutnya adalah menguatkan tanggapan tersebut, memberi penguatan tanggapan bagi kelompok masyarakat untuk kesinambungan perilaku yang sedang berlangsung terhadap beberapa topik, gagasan atau isu. Pada dasarnya proses ini untuk mendorong audiens bahwa yang ia lakukan didukung dan juga berdasarkan data atau nilai-nilai dalam masyarakat. 3. Perubahan tanggapan. Perubahan tanggapan biasanya dilakukan kepada audiens atau kelompok masyarakat karena kebiasaan dulu. Nah, sebagai pembicara pidato atau orator, kamu harus bisa mengubah pemikiran dan menjadi audiens kamu pada hal yang lebih baik. Contohnya, diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan dimanapun kamu berada, dan masih banyak lainnya. Ciri-ciri pidato persuasif. 1. Di dalam pidato persuasif mengandung kalimat ajakan atau perintah atau rekomendasi. 2. Memiliki kalimat yang bersifat mendorong untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. 3. Kalimat yang digunakan bersifat membangun. 4. Jika kamu ingin mendorong seseorang melakukan sesuatu, kamu juga harus menyertai ajakan kamu dengan masalah yang akan dibahas. 5. Kamu juga benar membangun emosi pendengar agar mereka menyetujui dan mendengarkan apa yang kamu sampaikan. D. Struktur pidato persuasif. Pidato persuasif adalah menggunakan isi dan bentuk. 1. Biasanya pada pidato bagian ini berisikan salam pembuka, ucapan penutup dan ucapan penutup. 2. Salam pembuka. Pada salam pembuka pidato biasanya bertujuan untuk menyapa para pendengar atau audiensnya. Salam pembuka biasanya disampaikan sesuai dengan latar belakang dan situasi pada saat itu juga. Contoh salam pembuka yang bisa kamu pakai adalah selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. 3. Ucapan penghormatan atau sapaan. Pada saat sapaan atau ucapan penghormatan ini dimaksudkan sebagai bentuk kesamaan untuk para hadirin yang diucapkan oleh orang yang berpidato. Biasanya penghormatan dilakukan sebagai ucapan terima kasih untuk para hadirin yang bersedia hadir, dan ucapan penghormatan ini dilakukan secara khusus kepada tamu undangan yang biasanya diundang dalam acara tersebut, atau
kepada audiens yang memiliki tingkatan sosial atau umur yang lebih tinggi diharapkan dapat mendapatkan ucapan terlebih dahulu. 4. Ucapan rasa syukur. Ucapan syukur diucapkan sebagai salah satu bentuk ucapan terima kasih kepada Tuhan karena telah memberikan kesempatan untuk bisa mengadakan acara dan juga kesempatan untuk yang berpidato pada acara itu. Ada pula pengenalan singkat pada topik yang akan dibahas pada bagian pembukaan. Pada bagian pembukaan ini juga berfungsi sebagai pengantar sebelum akhirnya pada tahap penjelasan atau isi pidato. Biasanya pada pengantar isi pidato dijelaskan deskripsi topik yang akan dibahas. 5. Isi pidato. Setelah melakukan pembukaan dengan mengucapkan salam dan ucapan syukur, selanjutnya kamu bisa melanjutkan pidato kamu dengan menyampaikan isi pidato. Pada bagian orator atau orang yang menyampaikan pidato akan menyampaikan pendapat, gagasan, alasan, informasi penting yang tentunya bertujuan untuk mengajak atau mendorong para pendengar. Jika kamu ingin pendapatmu didengar dan dipercaya, kamu harus menggunakan alasan yang dapat meyakinkan serta memiliki data yang aktual dan sudah disesuaikan dengan kondisi yang sama. 5. Penutup pidato. Sesuai dengan namanya, penutup bagian ini berada pada akhir pidato. Orator harus menutup pidatonya dengan baik. Biasanya orator akan menutup dengan saran, ajakan sejumlah pidato agar semakin meyakinkan para audiens atas pernyataan yang sudah disampaikan. Selanjutnya, dengan permintaan maaf untuk salah-salah kata serta salah penutup atau bisa juga ucapan terima kasih. Cara menyusun teks pidato. 1. Memilih dan menentukan topik. Pada tahap pertama menyusun teks pidato, kamu harus menentukan topik yang akan kamu sampaikan. Setelah kamu menentukan topik yang akan kamu bicarakan nanti, kamu juga wajib untuk mempelajari topikmu. Untuk bisa mempelajari topikmu, kamu dapat melakukan riset terhadap topik tersebut. Carilah informasi-informasi terbaru dan berbudaya agar pidatomu semakin meyakinkan. Kamu bisa mencari informasi tersebut melalui internet atau media online lainnya. Selain itu juga, kamu bisa mencari dari buku, koran, majalah, dan masih banyak lagi sumber informasi. Pada tahap ini, kamu harus menentukan tujuan apa yang ingin kamu capai dari pidato persuasif. Dengan menentukan tujuan pidato persuasif kamu dapat menyampaikan gagasan, dapat dari pesan yang ingin kamu sampaikan ke audiens, dapat didengar dan diterima dengan baik. Kamu bisa menentukan tujuan pidato dengan beberapa pertanyaan yang dapat diukur, seperti apakah dengan pidatomu kamu mengharap audiens melakukan sesuatu, atau apakah dengan pidatomu kamu mengharapkan audiens merubah atau perilaku. Kamu menyusun beberapa pertanyaan untuk apa yang ingin kamu capai. Kamu bisa menentukan tujuan pidatomu dan isi pidatomu juga lebih sesuai. 3. Memahami audiens. Dalam menyusun teks pidato, kamu juga perlu memperhatikan sasaran audiensmu. Artinya kamu tidak ingin pidato menjadi angin lalu karena tidak relevan dengan kondisi audiensmu. Maka kamu harus memahami beberapa hal seperti siapa saja yang akan menjadi audiensmu, berapakah tentang umur audiensmu dan latar belakang audiensmu. Contohnya, jika audiensmu ternyata adalah mereka masih muda dan merupakan generasi milenial, kamu tidak mungkin berbicara terlalu formal dan intonasi yang membosankan. Pastinya pidatomu tidak diperhatikan dengan baik. 4. Menentukan pokok argumentasi. Tahap selanjutnya adalah menentukan pokok argumentasi. Dengan menentukan pokok argumentasi, kamu bisa membuat pidato menjadi lebih tersusun dan to the point. Kamu bisa menyampaikan 3 hingga 4 pokok argumentasi sesuai dengan intonasi pidato yang ingin kamu sampaikan. Perlu diingat ya,
Kamu harus menyampaikan argumentasi yang logis, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. 5. Mengembangkan naskah pidato. Setelah sudah melakukan langkah-langkah di atas, kamu bisa memulai untuk menulis naskah pidato persuasif. Kamu bisa mengembangkan naskah pidato persuasif sesuai dengan struktur pidato dan poin-poin argumen yang sudah kamu temukan sebelumnya. Cara menyampaikan pidato yang baik dan benar. Cara persuasi audiens. Cara ini bertujuan untuk menjaga audiens dan ingin semua yang kamu sampaikan. Kamu bisa menggunakan 3 pendekatan untuk bisa mempersuasi audiens. Pendekatan yang juga, kamu bisa menyediakan kalimat-kalimat yang menggunakan banyak orang atau menentukan mana yang benar dan mana yang salah. 2. Pendekatan emosi. Ini pidato yang sudah kamu siapkan, kamu bisa mengunggah perasaan yang berbeda, membuat mereka merasa terharu, bersemangat atau juga untuk seperti apa yang kamu katakan. 3. Pendekatan logika. Pendekatan ini bisa kamu capai dengan membuat isi pidato yang sudah kamu buat menjadi masuk akal dengan memiliki dasar bukti yang yang kuat serta informasi yang dipercaya, faktual dan berdasarkan fakta di lapangan atau data yang disiapkan. G. Metode penyampaian pidato. Ada 4 macam metode penyampaian pidato persuasif, yaitu metode impromptu, metode extemporan, membaca naskah dan menghafal. Berikut adalah masing-masing penjelasannya. 1. Metode impromptu. Metode ini dikerjakan secara tiba-tiba atau dadakan tanpa adanya persiapan apapun dari orator. Isi yang ada di pidato juga langsung disesuaikan dengan situasi di lapangan. 2. Metode extemporan. Metode ini dilakukan tanpa menggunakan naskah pidato, namun pada metode ini orator atau pembicara masih memiliki kesempatan untuk merangkai isi pidato. 3. Metode membaca naskah. Metode ini dilakukan dengan membaca naskah pidato dan pembacaan yang pada acara berlangsung. 4. Metode menghafal. Metode ini dilakukan dengan menghafal teks pidato yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sehingga orator atau pembicara tidak membawa teks pada pidato di depan. Catatan bagi kamu, meskipun metode 1 dan 2 tidak memerlukan teks saat kamu berpidato, namun kamu tetap harus memahami seperti apa pidato persuasif itu, agar pada saat berpidato kamu tetap bisa mencapai tujuan pidato persuasif. Untuk metode 3 dan 4, meskipun kamu sudah mempersiapkan teks pidato dan kamu dibolehkan untuk membawa teksnya, kamu juga perlu untuk mempelajari teks itu. Selanjutnya, agar pada saat dibacakan kamu memiliki intonasi dan penekanan yang pas bukan hanya sekedar membaca. Silakan untuk memberi pertanyaan satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kahmadadi dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan teks pidato persuasif? Pertanyaan kelompok 1, apa yang dimaksud dengan teks pidato persuasif? Pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Pidato persuasif berisikan pesan yang disampaikan kepada audiens oleh seseorang pembicara untuk mempengaruhi atau mengajak masyarakat. Dalam pidato dapat disampaikan gagasan, isu, konsep, atau produk agar audiens tertuju. Kami dari kelompok 4, nama saya Riki Ardiansa. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat pidato yang baik dan benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
metode dalam pidato persuasif. Metode dalam pidato persuasif. 1. Metode introduksi. 2. Metode mengajukan suara. 3. Metode membaca naskah. 4. Metode menghafal. Apa benar? Apa yang dimaksud dengan berpidato?